saat ini, supaya roh kita tidak dikuasai oleh setan, oleh dunia ini, oleh kuasa kegelapan, roh kita ini harus dibawa kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya Yohanes 4 ayat 24 dengan tegas dikatakan di sana, jika engkau tahu bahwa Allah itu roh adanya, hendaklah engkau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Nah, supaya pikiran kita ini tidak hancur, tidak kotor, termasuk perasaan tidak kotor, perbuatan tidak kotor, apa kata Alkitab? Kita lihat sejalan dengan pemahaman Alkitab, ajaran Alkitab yang perlu kita pahami. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jadi saya dan saudara harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah ini, bukan yang di bumi ini. Kita butuh pakai, makan, minum, tapi itu bukan yang paling utama. Alkitab kan sudah ajarkan kepada kita. Matius 6 ayat 33, cari dulu kerjaan surga dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Jadi utamakan Tuhan, baru berkat-berkat jasmani itu follow up, mengikutinya. Tapi yang penting yang spiritual dulu. Nah, yang rohani dulu. Ini yang kita perlu utamakan. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian menyangkut tubuh kita ini. Tubuh kita ini supaya tidak berbuat dosa dengan keinginan mata, keinginan hidup, keangkuhan hidup. Saudara, saya mau beritahu buat kita bahwa tubuh kita ini, ya manusia kita, man of the flesh, manusia daging, ini faktor yang sangat mendasar, yang paling lemah yang ada pada manusia, yang mudah disentuh oleh iblis, oleh setan. Jika salah kita mengatur kehidupan kehendak bebas kita. Makanya tubuh ini supaya tidak berdosa kepada Tuhan, tidak berdosa kepada Allah, menjadi berkat kemanapun kita pergi berada. Sebab Alkitab bilang, kamu suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang, menjadi testimoni. Ingat baik-baik, dari hidup kita, kata Paulus, mengeluarkan bau yang harum, bukan bau kematian, bau yang harum. Nah, kalau tetap berbau harum, maka tubuh ini harus dibawa kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, bahkan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, sudah terkasih dalam Tuhan, ada seorang profesor doktor, ya, C.A. Van Posen. Dia seorang dosen yang mengajar tentang ilmu filsafat, pengantar ilmu filsafat tentang manusia. Dia berkata bahwa tubuh ini merupakan cahaya dari roh dan jiwa. Luar biasa. Tapi saya mau katakan kepada kita, Alkitab bilang tubuh ini tempat berdiam roh Allah. Jiwamu tempat berdiam roh Allah. Roh kita tempat berdiam roh Allah. Saya mau katakan kepada kita, mari kita bawa roh kita, jiwa kita, tubuh kita benar-benar kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan sampai hari kedatangan Tuhan kembali, the second coming. Sampai Tuhan datang benar-benar semua terpelihara dalam keadaan baik. Roh kita baik, jiwa kita baik, tubuh kita baik, tidak bercacat Alkitab, kudus dan tidak bercacat. Ini diarahkan kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua orang percaya, anak Tuhan, hamba Tuhan, siapapun engkau. Dan saya mau katakan saat ini, pastikanlah hidup saya dan saudara yang membawa roh kita, jiwa kita, tubuh kita, apa kata Alkitab, benar-benar telah mempersembahkannya kepada Tuhan. Haleluya. Jiwa kita dipersembahkan kepada Tuhan, roh kita dipersembahkan kepada Tuhan, tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya mau katakan, pastikan benar-benar roh Anda telah dipersembahkan kepada Tuhan. Jiwa Anda telah dipersembahkan kepada Tuhan. Tubuh Anda telah dipersembahkan kepada Tuhan. Berarti kualitas hidup kita manusia benar-benar hanya memuliakan Tuhan. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang memberkati saya dan memberkati saudara hari ini, esok, dan seterusnya. Bersama Tuhan, lakukan perkara besar, gagah perkasa. Amin.